warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanjan Cahyana, saat ini menjabat sebagai manajer kebun teh Ciater yang merupakan salah satu unit usaha kebun teh yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara 8. Tentunya di dalam pelaksanaan bisnis komoditi ini tidak mulus. Selama perjalanan pengolahan bisnis ini ada tantangan dan juga mungkin peluang. Apalagi di era VUCA, era yang selalu bergejolak, berubah dengan cepat, serba tidak menentu. Tentunya pengelolaan komoditas perkebunan ini banyak tantangan dan hambatan. Hal-hal yang kami rasakan, tantangan yang terjadi di dalam pengelolaan PT Perkebunan Nusantara 8 di antaranya adalah produktivitas tanaman yang cenderung menurun setiap tahun, kemudian fluktuasi harga tergantung demand dan supply. Selanjutnya adalah perubahan pasar global, persaingan bisnis dengan komoditas sejenis, di mana saat ini sangat banyak komoditas yang masuk ke tanah air dan menekan harga yang terjadi. Kemudian terjadinya perubahan keinginan pasar, di mana saat ini konsumen menginginkan produksi yang baik, pengadaan cepat, kontinu, dan juga dari sisi harga bisa bersaing. Di samping tantangan yang telah tadi saya sampaikan, tentunya ada peluang-peluang yang diharapkan kalau ini dikelola dengan baik, maka kinerja perusahaan khususnya untuk PT Nusantara 8 akan berkinerja lebih baik lagi. Peluang tersebut diantaranya adalah satu, pasar masih merespon terhadap produksi yang baik. Kemudian yang kedua, PT Nusantara 8 memiliki sumber daya yang cukup melimpah, baik sumber daya alam maupun dukungan dari sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, core bisnis yang terjadi saat ini di mana harga CPO yang cukup meningkat, ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan penghasilan lebih dari komoditas sawit. Kemudian yang keempat adalah adanya peluang dari non-core bisnis, di mana PT Nusantara 8 memiliki area cadangan yang cukup banyak yang masih belum dikelola dengan baik. Dan kalau ini kita kelola dengan baik, dengan melaksanakan kolaborasi, bermitra dengan mitra strategis, bukan tidak mungkin ini menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Baik untuk agrowisata, untuk kerjasama tanaman, maupun mungkin untuk kerjasama lainnya termasuk kerjasama di bidang pertambangan. Posisi lahan PT Perkebunan Nusantara 8 berada di posisi yang strategis, di mana sangat dekat dengan ibu kota dan memudahkan untuk penjualan produk akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, tentunya di dalam mengelola bisnis komoditas PT Perkebunan Nusantara 8, visi 5 tahun ke depan PT Perkebunan Nusantara 8 adalah menjadikan perusahaan global terkemuka yang berkinerja terbaik, didukung oleh SDM yang profesional untuk menghasilkan produk bermutu sesuai keinginan pasar. Tentunya di dalam menjalankan misi tersebut diperlukan sosok pemimpin yang kreatif, yang mampu menjabarkan dari visi tersebut menjadi strategi bisnis sehingga apa yang diharapkan perusahaan bisa tercapai. Sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh PT Perkebunan Nusantara ke depan minimal harus memiliki 10 kompetensi kepemimpinan. Di antaranya adalah kemampuan untuk memformulasikan langkah-langkah strategi ke depan seperti apa yang harus dilaksanakan. Yang kedua, harus mampu membaca situasi bisnis global, sehingga apapun yang terjadi di luar sana itu dapat kita adaptasi dengan baik. Dan yang ketiga, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk membangun organisasinya menjadi lebih efisien. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin juga harus mampu membangun kemitraan strategis. Karena di dalam pelaksanaan bisnis tentunya kita akan bersentuhan dengan stakeholder yang ada di luar sana. Selanjutnya, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk fokus terhadap pelanggan, sehingga barang-barang yang kita produksi ini bisa diterima oleh pasar. Kemudian,
Untuk menjamin keberlangsungan usaha, seorang pemimpin juga harus mampu mendorong karyawan dan dirinya sendiri untuk selalu berinovasi. Sehingga apa yang kita laksanakan di dalam bisnis ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentunya di dalam pelaksanaan bisnis ini selalu ada perubahan. Nah, seorang pemimpin pun harus menjadi leader untuk perubahan tersebut. Harus bisa membuat suatu kebutuhan sehingga memang perubahan ini bisa dilaksanakan oleh semuanya. Dan saat ini PT Perkebunan Nusantara 8 perlu Bapak Ibu ketahui sedang melaksanakan restrukturisasi organisasi. Salah satunya adalah melaksanakan right sizing kebun, di mana sekarang pengelolaan kebun menjadi luas. Sehingga seorang pemimpin di PT Perkebunan Nusantara 8 harus memiliki kemampuan untuk memanage keberagaman. Seiring dengan makin luasnya cakupan pengawasan seorang pemimpin di PT Perkebunan Nusantara 8, seorang pemimpin juga dituntut untuk bisa lebih efisien di dalam hal pengelolaan informasi maupun data-data. Digital leading diperlukan oleh seorang pemimpin sehingga data-data perusahaan bisa tersaji secara aktual. Dan yang terakhir, sehebat apapun rencana-rencana kerja strategis yang sudah kita susun, tidak akan berhasil apabila seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Jadi seorang pemimpin harus berani untuk mengeksekusi rencana-rencana kerjanya menjadi kinerja terbaik bagi perusahaannya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan dimilikinya 10 kompetensi kepemimpinan ini oleh seorang pemimpin di lingkungan PT Perkebunan Nusantara 8, perusahaan akan menjadi semakin maju dan berkembang. Perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Salam planter tangguh.